Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jazilatul Maghfiratil Ula, NIM 18602052232114 dari kelas PGMI 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi dari PowerPoint saya yang berjudul Fungsi Landasan Pengembangan Kurikulum. Di sini terdapat 3 materi. Yang poin A, konsep landasan pengembangan kurikulum. Poin B, fungsi landasan pengembangan kurikulum. Yang C, landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan iptek. Yang poin A, konsep landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum atau curriculum development atau juga curriculum design sebagai tahap lanjutan dari pembinaan, yakni kegiatan yang mengacu untuk menghasilkan suatu kurikulum baru. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penelitian terhadap kurikulum yang tidak berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Yang poin B, fungsi landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai alat dalam pendidikan memiliki beberapa macam fungsi dalam pendidikan yang sangat berperan dalam kegunaannya. Berikut fungsi pengembangan kurikulum ialah: 1. Fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri dapat hidup dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi penyesuaian. Kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya, karena lingkungan bersifat dinamis, artinya dapat berubah-ubah. Dan fungsi yang ketiga, fungsi pemilihan. Kurikulum berfungsi sebagai pemilihan adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Poin C, landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan iptek. Satu, landasan filosofis. Asumsi-asumsi tentang hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Asumsi-asumsi filosofis tersebut berimplikasi pada rumusan tujuan pendidikan, pengembangan isi atau materi pendidikan, penentuan strategi, serta pada peranan peserta didik dan peranan pendidik. 2. Landasan psikologis. Ada 2 jenis psikologis yang harus menjadi acuan, yaitu psikologis perkembangan dan psikologis belajar. Psikologis perkembangan mempelajari proses dan karakteristik perkembangan peserta didik sebagai subjek pendidikan. Sedangkan psikologis belajar ialah mempelajari tingkah laku peserta didik dalam situasi belajar. Yang ketiga, landasan iptek. Asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Pengembangan kurikulum membutuhkan sumbangan dari berbagai kajian ilmiah dan teknologi, baik yang bersifat hardware atau software, sehingga pendidikan yang dilaksanakan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih, itulah tadi sedikit pemaparan materi PowerPoint dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.